Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah apa-apa yang dikatakan Allah, apa-apa yang dikatakan Rasulullah, dan selainnya adalah merupakan waswasus syaitan, waswasah daripada syaitan. Ikhwatal kiram, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersatu dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Wa anna hadhihi ummatukum wa anna hadhihi ummatakum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan sesungguhnya umat kalian ini adalah merupakan umat yang satu, dan aku Rabb kalian yang satu, maka sembahlah Allah semata. Ini adalah merupakan dakwah, ajakan, anjuran kepada umat untuk bersatu di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas akidah. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Rabb kalian, maka sembahlah aku semata. Ikhwatal kiram, azakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kita berpecah belah dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan perpecahan itu adalah merupakan perbuatan orang-orang musyrikun, orang-orang jahiliyah yang selalu berpecah belah dalam kehidupan mereka, dalam cara beragama mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, bersatulah kalian seluruhnya, bihablillah, dengan tali Allah, dan janganlah berpecah belah. Itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kaidah fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, asal muasal perintah adalah wajib, maka penegakan persatuan adalah merupakan perkara yang wajib. Kebalikannya khilaf, mafhumul mukhalafah, perpecahan merupakan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ingatlah ketika kalian saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala bernostalgia kepada orang-orang Ansar, kaum Aus wal Khazraj, yang mana mereka tumbuh dengan fanatisme sukunya. Sepanjang tahun mereka perang. Dalam Islam Allah mempersatukan mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala, "Idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana." Dahulu kalian bermusuhan, Allah satukan hati kalian. Akhirnya kalian menjadi orang-orang yang bersaudara karena agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dahulu kalian benar-benar berada di jurang daripada neraka, Allah selamatkan kalian. Ikhwatal kiram, azzakumullah. Mutlak ayat ini menyuruh kita untuk bersatu bihablillah, dengan tali Allah. Dan para ulama tafsir menafsirkan makna bihablillah dengan beragam makna yang satu tujuan, yang bukan kita golongkan kepada ikhtilafut tadad, tapi ikhtilafut tanawwu'. Ada yang menafsirkan dengan bidinillah, bersatulah kalian semuanya dengan agama Allah. Ada yang mengatakan hablullah al-Quran, bersatulah kalian di atas Quran. Inilah merupakan standar yang Allah SWT jadikan sebagai alat dan timbangan untuk mempersatukan umat. Sebagian ahli tafsir mengatakan bihablillah as-sunnah, bersatulah kalian di atas sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ikhwatal kiram, azakumullah. Bukankah warisan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan tidak akan pernah dan tidak akan pernah usang, adalah Quran dan sunnah? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma ba'di lan tadillu kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang tidak akan pernah kalian selama-lamanya tersesat dengannya, selama akan berpegang teguh dengannya. Yang pertama adalah kitab Allah wa sunnati. Ikhwatal kiram, azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum Aus wal Khazraj di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang-orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun.
Dan janganlah kalian menjadi sebagaimana orang-orang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrikun minal ladzina farraqu dinahum, yang telah memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka itu bergolong-golong, bersekte-sekte. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap sekte, setiap kelompok, setiap jamaah bangga dengan jamaahnya. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih yang bersumber daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman, thumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, faqala hadha siratullah, thumma tala qawlahu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kami garis lurus panjang. Kemudian beliau menggambar garis-garis miring ke kiri dan ke kanan. Lantas beliau bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran, dan sesungguhnya ini adalah merupakan siratullah, jalan Allah. Ikutilah jalan ini, dan jangan kalian mengikuti jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang banyak ini. Akhirnya kalian akan berpecah belah, berselisih daripada jalanku. Ikhwatul kiram, apa kata Rasulullah SAW? Laisa ala kulli sabil wa hadhihi subul laisa ala kulli sabilin illa wa alai syaitan yad'u. Adapun kama qala sallallahu alaihi wasallam, adapun jalan-jalan yang menyimpang ke kiri dan kanan yang banyak ini, setiap jalan-jalan ini, simpang-simpang jalan ini, ada penyeru syaitan yang menyuruh orang agar berpecah belah, menyelisihi siratullah. Barang siapa yang memenuhi ajakan, panggilan, seruan syaitan-syaitan ini, tentunya dari kalangan jin wal ins. Syaitanul insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qawli ghurura, yang saling mewahyukan satu sama lainnya perkataan-perkataan yang indah, mereka hiasi dengan keindahan yang akan menyesatkan. Ikhwatul kiram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini. Inilah yang akan membuat perpecahan umat. Wal iyadzu billah. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara. Dipelihara oleh Rasulullah. Dipelihara oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka tidak berpecah belah dalam akidah mutlak. Mereka bersatu. Walaupun kita pahami dalam perkara-perkara ijtihad yang memang memerlukan ijtihad dan masuk kepada cakupan ijtihad, mereka memiliki perbedaan dalam sebagian furu'. Tetapi dalam masalah akidah mereka tidak ada toleransi. Mereka sepakat, sepaham. Penyimpangan dalam akidah, dhalalah, kesesatan. Dan banyak contoh-contoh khilaf, yang mana khilaf ini adalah merupakan ijtihad, ladang ijtihad, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganjaran kepada setiap mujtahid, kullu mujtahid. Setiap mujtahid, setiap hakim andai kata berijtihad dan dia benar ijtihadnya. Karena kita yakin suatu masalah yang ada 2-3 pendapat, pasti satu yang benar. Karena al-haqqu la yata'addad. Tetapi karena ini ladang ijtihad, karena dengan berbagai macam ragam sebab, sampainya hadis kepada sebagian ulama, tidak sampai kepada ulama lainnya. Bahasa Arab memiliki konotasi 3-4 makna, sebagaimana istilah quru. Masalah seseorang